Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dengan NIM 22011110032. Di sini di video kali ini saya akan bahas mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di mana fokus video saya saat ini sesuai dengan judul yang sudah tertera, yakni mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2023 kemarin, yang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tentu kalian tidak asing dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena sempat beberapa waktu lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini menuai polemik ricuh di kalangan mahasiswa, buruh, dan para pengusaha juga. Namun sebelum masuk kepada pembahasan mengenai apa sih yang menjadi masalah pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai dari sejarah atau lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan kemarin. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini bermula saat Jokowi Dodo menggagaskan suatu sistem Omnibus Law dengan melakukan penyusunan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirampungkan secara kilat pada tanggal 12 Februari pada tahun 2020 kemarin. Pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dikebut untuk meloloskan aturan tersebut menjadi undang-undang secara maraton dalam waktu 7 bulan, diselenggarakan rapat sampai 64 kali dalam waktu 7 bulan tersebut. Dalam 7 bulan tersebut, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 di dalam rapat paripurna, di mana di dalam rapat paripurna itu hanya ada dua fraksi yang menolak, yaitu dari fraksi dari Partai Demokrat dan Partai PKS. Di mana dalam sidang paripurna tersebut, suara dua fraksi tentu saja tidak cukup untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan sebulan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani dan dicatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan resmi berlaku sejak tanggal 2 November tahun 2020. Walaupun sudah disahkan menjadi undang-undang pada waktu itu, Undang-Undang Cipta Kerja kerap menuai kritik dari masyarakat secara umum. Sehingga karena menuai kritik tersebut, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan sebuah uji material, di mana uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini berlangsung panjang dan baru diputus baru 1 tahun setelahnya. Pada tanggal 25 November tahun 2021, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat, yakni berupa cacat formil, karena dalam pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Sehingga dalam putusannya, MK tersebut memberikan waktu pada Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk segera diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Bila tidak diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Namun setahun pasca putusan MK tersebut, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja karena menurut pemerintahan pada waktu itu Indonesia sedang mengalami krisis dan negara lain juga sedang mengalami krisis pangan, energi keuangan dan iklim. Mendapat penolakan tersebut, namun Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini tetap disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada bulan Maret kemarin. Adapun menurut pendapat pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Hairul Fahmi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki cacat formil dalam pembentukannya. Menurutnya, proses pengesahan dari Perpu menjadi undang-undang ini tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa Perpu yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya. Adapun ayat 3 menjelaskan jika tidak dapat mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Tersebut juga dijelaskan lagi pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Di mana yang dimaksud dengan persidangan yang berikut ini adalah setelah kedua Perpu itu ditentukan adalah masa sidang 3 tahun sidang 2022-2023, yakni sejak 10 Januari sampai 16 Februari 2023, sehingga seharusnya pengesahan Perpu ini mesti dilaksanakan dalam sidang pertama setelah penetapan Perpu. Namun, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan pada masa sidang kedua setelah tahapan Perpu. Sekarang masuk pada inti masalah pada permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Jika kita berbicara mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Dimana apabila kita mengacu pada asas peraturan perundang-undangan yang baik, setidaknya suatu aturan perundang-undangan itu harus memenuhi dua prinsip untuk menjadi peraturan yang baik. Yang pertama itu adalah prinsip dari isi atau muatan aturan perundang-undangan itu. Dan yang kedua itu adalah asas pembentukan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini dari segi pembentukannya memiliki beberapa permasalahan, selain juga dianggap telah melanggar putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat, namun pemerintahan tetap mengisahkannya menjadi Perpu. Juga menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mokhtar mengatakan bahwa kita tidak dapat melihat sekedar bagaimana formalitas itu sudah dipenuhi, tetapi juga substansi dasarnya apakah bahasa keinginan publik itu bisa sampai. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melalui perlibatan publik yang luas dalam prosesnya dan hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya. Selain itu juga, jika kita melihat bahwa tujuan awal dari pembentukannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Namun, padahal proporsi investasi atau share of investment di Indonesia sudah paling tinggi di antara negara ASEAN ataupun India. Share of investment bahkan lebih tinggi daripada upper middle income countries atau lower income countries. Pemerintahan Republik Indonesia justru selama ini sudah berhasil dalam meningkatkan investasi, sehingga jika kita kaitkan dengan asas tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memiliki jelas tujuan yang sesungguhnya apa yang hendak dicapai oleh pemerintahan. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja ya terkesan hanya dikebut saja untuk kepentingan beberapa pihak itu saja. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.